بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى. Berkata Syekh Abdul Razak, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, iqtida'u asma'illahi li'athariha minal khalqi wat takwin. Konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan efeknya terhadap makhluk dan alam. Berkata Syekh Abdul Razak, inna min ajallil maqamati wa anfa'il umuri allati tujibu lil 'abdi rif'ata. Sesungguhnya kedudukan yang paling mulia dan urusan yang paling penting yang membuat seorang hamba ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, wa tu'inuhu 'ala husnil ma'rifati billah, dan akan dapat membantunya untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, wa tahqiqi mahabbatihi, yang akan dapat mampu membuatnya mewujudkan kecintaan kepada Allah, wa luzumi tsana'i alaihi, yang dapat membantunya untuk senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, an-nadhara, itu dengan selalu memikirkan, wa ta'ammula, selalu melihat, mengkaji, fi iqtida'il asma'il husna was sifatil ulya li athariha, selalu memperhatikan, memikirkan, mengkaji konsekuensi yang terlahir dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha bagus, yang maha baik, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, li athariha minal khalqi wat taqwin. Apa efek daripada nama-nama tersebut terhadap makhluk dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bahasanya adalah bahasa yang rumit untuk diterjemah, tapi akan saya ringkas dan saya bermohon kepada Allah agar memudahkan urusan ini. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, jika kita pelajari satu persatu sifat-sifatnya, kita perhatikan satu demi satu, maka semua nama-nama ini dan semua sifat-sifat ini terwujud konkretnya pada alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama-nama, ketika Allah mengatakan badi'us samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata badi' secara bahasa mana adalah menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Karena itulah bid'ah disebut bid'ah, karena tidak ada yang membuat sebelumnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dari namanya Badi'us Samawati, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit bumi tanpa ada yang pernah diciptakan oleh selainnya sebelumnya, menunjukkan betapa dahsyatnya alam raya ini. Betapa dahsyatnya alam raya dari satu nama saja, daripada nama Badi'us Samawati wal ard. Apalagi nama-nama lainnya daripada nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menunjukkan kebesarannya, menunjukkan keagungannya. Was samawatu matiyatun biyaminih, sungguh langit itu, petala langit yang begitu dahsyat besarnya, semuanya dalam genggamannya di hari kiamat, menunjukkan betapa besarnya Allah Jalla wa Ala. Dari namanya wahwal qahiru fawqa ibadih, dialah zat yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya, melahirkan berbagai macam efek, bahwasanya kita hanya bergantung kepadanya, takut hanya kepadanya, bermohon hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya. Ini efek dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaannya. Wa annal alama kullahu, dan sesungguhnya seluruh alam ini, bima fihi min samawat, dengan apapun yang terbentang padanya berupa langit yang banyak, 7 lapis langit,
minas samawati, min samawatin wa ardin. Ya, penciptaan Allah berupa langit, bumi, wa syamsin wa qamar. Bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, wa lailin wa nahar. Bagaimana Allah menciptakan siang, malam, mempergantikannya. Terkadang dalam musim-musim tertentu malamnya lebih panjang daripada siangnya, kemudian berubah, malamnya menjadi pendek. Sebagian negeri bahkan ada yang tak pernah malam kecuali setengah tahun sekali, tak pernah siang kecuali setengah tahun sekali. Ya, bagaimana kita berjalan dari satu negeri ke negeri lain mengejar matahari terbit, padahal menurut kita, ya, kita telah lama seharusnya sudah malam, tapi tak malam-malam. Wajibalin wa bihar, bagaimana kita memperhatikan kokohnya gunung yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan. Wa biharin, bagaimana lautan yang begitu luas yang Allah hamparkan dengan segala macam makhluk-makhluk yang terdapat dalamnya. Allahu Akbar, jika antum masuk ke dalam lautan, ya, lihatlah bagaimana terumbu-terumbu karang yang begitu indahnya. Macam-macam warnanya, ada yang merah, ya, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang abu-abu, dengan segala macam keunikannya, dengan ikan-ikan yang bermacam variasinya, yang mungkin jutaan jenis spesiesnya. Subhanallah. Ada ikan-ikan yang berlindung di balik-balik karang, dan itulah alamnya. Ada ikan yang berada di air tengah, dan itulah alamnya. Ada ikan yang berada di atas air, ikan cucut, itu ikan yang di atas. Ada ikan yang di bawah, hanya bersembunyi di karang, bermain di karang, itu ikan di bawah lautan. Ada yang di tengah, semacam tenggiri, ya, dan ikan-ikan lainnya. Semuanya masing-masing pada alamnya. Jika yang atas naik ke tengah disambar, jika yang ke tengah naik ke atas disambar, begitulah seterusnya. Subhanallah. Berkali-kali kadang kita mancing, ya, terdapat ikan-ikan di karang, kemudian menangkap kail kita, ternyata sampai di tengah, ikan tersebut putus, tinggal kepala. Subhanallah. Kadang-kadang kepalanya saja besar. Bagaimana ikan yang mangsanya tentu lebih besar lagi. Subhanallah. Ikan yang tak pernah habis di lautan. Negeri kita negeri yang kaya, sampai dicuri oleh tetangga-tetangga kita, negeri-negeri kafir. Subhanallah. Ini semuanya adalah efek daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan, dia mengalirkan, ya, pertemuan dua muara antara lautan dan, ya, dan lautan dan air tawar. Bainahuma barzakhun, antara keduanya ada dinding pematas. Bainahuma barzakhun la yaltaqiyan, masing-masing tak akan pernah melanggar. Subhanallah. Bahkan di sebagian lautan benar-benar ada terpisah air yang tawar dengan air yang asin, warna yang berbeda. Subhanallah. Menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kali kita perhatikan satu demi satu nama-nama Allah, sifat-sifatnya terhadap, ya, apa yang Allah ciptakan berupa alam terbentang ini, semakin dalamlah kita, ya, mengenal Allah Tabaraka Ta'ala, mencintainya, mengabdikan diri kepadanya, menyembahnya. Subhanallah. Kalaulah nelayan benar-benar mengetahui betapa besarnya rahmat Allah kepada mereka, saya akan bersyukur mereka senantiasa menyembah Allah. Kadang-kadang wallahi sebagian tempat, ya, nelayan-nelayan ketika datang dikumandangkan azan subuh, ketika itulah mereka pergi. Azan subuh sebagai bel bagi mereka untuk membangunkan mereka pergi ke tengah lautan mengais rezeki yang Allah tentukan bagi mereka. Bukan salat terlebih dahulu. Azan subuh itulah alarm baginya. Subhanallah. Ini karena mereka jahil terhadap Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Setiap kali kita jahil terhadap nama Allah dan sifat-sifatnya, semakin kita jauh dari Allah, semakin tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, antum lihat dalam lautan berbagai macam jenis binatang-binatang yang aneh-aneh. Subhanallah. Ada bulu babi yang begitu anehnya. Subhanallah. Antum lihat bagaikan rambutan berwarna hitam besar, terkena tangan, durinya pedih, dalamnya daging yang begitu enaknya. Subhanallah, memiliki mata yang begitu indahnya, kebiru-biruan. Allahu Akbar. Ini jika kita perhatikan alam ini, tahulah kita, ini alam ada yang menciptakan yang maha
sempurna Allah Azza wa Jalla, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa harakatin wa sakanatin, seluruh makhluk yang diam, seluruh makhluk yang bergerak. Ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Dan berapa banyak daripada makhluk-makhluk yang Allah SWT ciptakan di muka bumi ini yang bukan rezekinya dia yang mencari, tapi Allah yang menyampaikan kepada rezekinya. Kita melihat dalam lautan ada binatang-binatang yang tugasnya diperintahkan untuk melubangi. Ya, sejenis ikan yang dia diperintah oleh kepiting, dia yang melubangi lubang kemudian untuk kepiting. Subhanallah. Indah sekali. Kalau antum melihat, mau kita tak keluar dari dalam lautan. Subhanallah. Fahiya kulluha, berkata beliau, kullu dzalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Semua itu yang kau lihat, gunung-gunung begitu kokohnya, tinggi menjulang. Kadang-kadang gunung tersebut bermacam-macam warnanya. Kadang-kadang danau bermacam-macam warnanya. Lihat danau-danau negeri kita ini. Di Kalimutu sana ada danau berwarna biru, ada danau berwarna putih, berwarna kuning. Subhanallah. Ya. Ada air-air yang berasal daripada gunung-gunung berapi yang panas, pemandian air panas beruap, berasap. Sebagian tempat begitu panasnya, kalau kita letakkan padanya telur mendidih. Subhanallah. Belerangnya begitu menyengat. Allahu Akbar. Ya. Kullu dzalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Semuanya adalah merupakan bagian daripada efek-efek daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara ya min futur." Tak pernah kalau ada cacat dan celah pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba lihat lagi, pandang lagi berkali-kali. Apakah ada celah pada penciptaan Allah terhadap alam semesta ini, pada langit dan bumi ini? Berkali-kali kau pandang, berkali-kali kau cari celahnya, akhirnya engkau pun kalah dan tidak kau lihat padanya ada sedikit jua pun celah. Subhanallah. Ya, bagaimana burung-burung Allah ilhamkan kepada burung-burung itu dapat terbang. Subhanallah. Dengan sayap-sayapnya menukik dengan baik, turun dengan baik, mencengkeram mangsanya dengan baik, membelah udara. Subhanallah. Membelah udara bagaikan ikan-ikan yang berenang membelah ya air lautan. Bagaimana Allah ciptakan bentuk ikan-ikan yang aneh-aneh, menakjubkan. Subhanallah. Ya. Ini semua adalah efek daripada mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fahiya kulluha tushir, semuanya menunjukkan ila al-asma'il husna wa haqa'iqiha, menunjukkan ya kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu bagusnya, yang begitu indahnya, dan hakikat-hakikat yang terdapat di balik nama tersebut. Tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha. Efek-efek daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mengajak manusia untuk kembali mempelajari nama-nama tersebut, sifat-sifatnya, wa tukhbiru biha bilisanil nutqi wal hal. Efek daripada segala macam makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tersebut benar-benar memberitahukan kita, baik memberitahukan kita dengan ungkapan-ungkapan dan keadaan-keadaannya, kama qil, sebagai berkata penyair, ta'ammal suturul kainat, lihatlah lukisan alam semesta ini, fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu, sesungguhnya lukisan alam yang begitu indahnya ini adalah merupakan risalah dari Tuhanmu untuk kau perhatikan dia, siapa yang telah mengirim kepadamu risalah ini. Dialah Tuhan al-malikil a'la, raja yang maha tinggi. Subhanallah. Cukup dengan melihat alam semesta, tahu kita ada penciptanya. Begitu dahsyat penciptaannya. Apa yang ada pada makhluk, wa fi anfusikum, bahkan apa yang terdapat dalam diri kita menunjukkan ada sang pencipta yang maha tinggi, pemilik segala-galanya. Allahu Akbar. Ialah penciptaan manusia yang begitu sempurna. Penciptaan mata, telinga, hidung, bibir begitu indah.
Ada bulu-bulu yang dia berhenti, ada bulu-bulu yang dia itu terus menerus panjang, kalau nggak dipotong semakin panjang. Bayangkan kalau pertumbuhan bulu tangan kita bagaikan pertumbuhan bulu rambut, apalah jadinya wajah-wajah antum semua? Apa jadinya manusia bagaikan kera? Allah buat berhenti dia, pertumbuhan tulang-tulang. Subhanallah, ada tulang yang besar, membesar. Ada yang tulang ketika dia telah sempurna mencapai keadaannya tak pernah lagi membesar dan bertambah sebagaimana gigi. Gigi ini tulang. Subhanallah. Dan Allah buat gigi kita ini sempurna, setelah itu berhenti, tak mungkin tumbuh lagi. Bahkan bilangannya pun tak akan mungkin Allah tambah. Setiap gigi Allah buat ciptakan sama bilangannya. Subhanallah. Dibuat di atas, dibuat di bawah supaya dia dapat membalas. Makanya ketika orang giginya ompong kemudian dia tidak berikan gigi palsu lambat laun, tidak ada balasannya, akan membuat jarang gigi-gigi lainnya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana susun gigi yang begitu indah. Geraham Allah buat bagian belakang. Bagaimana geraham yang begini tebal dan besar jika dijadikan jadi gigi seri di depan kita letakkan. Subhanallah. Ada gigi yang fungsinya memotong saja, ada gigi yang fungsinya mengunyah saja. Pada gigi saja. Subhanallah. Ini semuanya menunjukkan adanya Allah Rabbul Alamin yang maha sempurna, memiliki nama Hakim, maha bijaksana. Ada ikan di lautan yang begitu anehnya, namanya ikan sebelah. Seolah-olah cuma sebelah dia. Subhanallah. Cuma sebelah. Ada ikan yang bentuknya seperti kotak. Subhanallah. Melihatnya kita merasa aneh, tapi subhanallah dagingnya begitu nikmatnya. Ada yang kepiting jalannya miring. Subhanallah. Macam-macam ciptaan Allah SWT. Ada ikan yang beracun, tampak kecil, ketika terganggu menjadi besar. Karena apa namanya? Karena buntal. Besar sebesar-besarnya, menakutkan. Begitu kuat giginya, mata kail patah dia makan. Subhanallah, kalah gigi-gigi kita. Antum bisa matahkan mata kail, gigi antum yang patah. Subhanallah. Maka perhatikanlah lukisan alam semesta ini. Sesungguhnya dia adalah surat yang dihantarkan kepadamu daripada Raja yang Maha Tinggi. Waqad khatta fiha law ta'ammalta khattaha. Sungguh dia telah lukiskan padanya. Kalaulah perhatikan lukisan alam semesta tersebut yang dilukis oleh Allah SWT, taulah engkau, alah, ketahuilah, kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu selain daripada Allah, yang disembah, yang dipuja, yang diharap, dijadikan tempat bergantung, yang ditakuti, semuanya adalah batil, tak ada gunanya, sia-sia, lemah. Tidak sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Karena tak ada makhluk yang menciptakan alam semesta. Isa bin Maryam, dia akan ciptakan tubuhnya? Tidak. Subhanallah. Dikatakan dia putra Tuhan, anak Tuhan. Subhanallah. Apakah Isa bin Maryam menciptakan dirinya? Apakah Isa bin Maryam sanggup menahan lapar? Sejak kecil Isa bin Maryam butuh kepada susu ibunya. Apa yang disembah manusia? Berhala-berhala yang tak pernah mencipta. Subhanallah. Yang diagungkan oleh orang kufar, dipersembahkan kepada berbagai macam kurban, hantaran, sesaji, semua tak dapat mencipta. Subhanallah. Bahkan dia tercipta, tak pernah mendengar, tak pernah menjawab. Kalaupun berhala-berhala itu dikencingi, tak bisa sedikit pun dia membela dirinya. Subhanallah. Tushiru bi itsbati sifati li rabbiha. Kata penyair, sungguh benar-benar alam yang terbentang bagaikan lukisan ini menunjukkan tentang adanya sifat-sifat Tuhannya. Fasamituha yahdi, baik benda-benda matinya menjadi petunjuk bagi kita untuk mengenal Allah. Wa man huwa qailu, apalagi makhluk yang bernama manusia yang bisa berkata-kata, semuanya sebagai bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah kita kepada bagaimana asal penciptaan kita. Dari ribuan spermanya 1-2 yang jadilah kita. Jadilah seperti ini. Subhanallah, bagaimana sperma dalam perut membesar, nempel pada dinding rahim setelah bertemu dengan sel telur wanita. Subhanallah, membesar, segumpal darah, segumpal daging belum ada bentuknya, entah mana kepala, entah mana kaki. Kemudian masing-masing pun membentuk dengan ketentuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi kepala,
Ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan. Tangan tersebut pun sebenarnya enggak ada dahulu. Ya, seperti ini 5 jari enggak ada. Bagaimana caranya Allah buat akhirnya tangan ini membentuk menjadi 5 jarinya. Subhanallah. Kaki pun demikian, membentuklah hidung, membentuklah mulut dan seterusnya. Jantung telah ada sebelumnya. Kalau kita perhatikan pada diri kita sendiri, tahulah kita adanya Allah Jalla wa Ala. Nah,